Oke, jumpa lagi dengan saya Servis Elektro Tobelo. Di video kali ini saya mau menservis sebuah tone control atau parametrik mereknya Daytona. Kebanyakan dipakai di mobil. Gejala parametrik ini tidak mengeluarkan suara, tapi lampu indikator bagian depan menyala. Oke, nanti saya akan coba kasih tegangan 12 volt sampai 15 volt. Apakah betul-betul parametrik ini tidak mengeluarkan suara? Oke, di sini hanya ada kabel hitam dan merah, tapi sebenarnya ada 3 kabel, kuning, merah, dan hitam. Kemungkinan sudah dilepas dan kabel merahnya dijamper. Oke, sudah saya siapkan power supply. Saya kasih tegangan 15 volt, dan merah saya kasih tegangan positif, dan yang hitam saya kasih tegangan negatif. Oke, teman-teman bisa lihat lampu indikator yang warnanya hijau biru maksudnya menyala, tapi di indikator ampere meter saya tidak naik, hanya voltasenya yang tetap 15 volt. Oke, kalau seandainya parametrik ini normal, ampere meter saya naik sekitar 0,13, tapi ini tidak ada. Ini kemungkinan tegangan tidak masuk di IC tone control hingga ampere meter saya tidak naik. Oke, kali ini saya akan coba melepas semua baut yang ada di parametrik ini. Cara melepaskan baut-bautnya juga tidak terlalu sulit. Parametrik ini mungkin sudah banyak diservis di tukang servis, karena sudah tidak aslinya, banyak solderan dan banyak sambungannya berupa kabel. Oke, di sini sudah dijamper kabel antara merah dan kuningnya, kabel B tambah dan rem, dan hitamnya masih tetap. Oke, saya coba cek bagian solderan apakah ada yang retak. Kalau seandainya ada yang retak, ya disolder ulang. Oke, kali ini saya akan coba mengecek tegangan yang ada di elko primer, maksudnya di elko bagian sekunder. Oke, elko bagian sekundernya ada di dekat trafo biasanya kalau tone ini. Oke, teman-teman bisa lihat ya, lampu indikatornya menyala. Oke, saya lanjut. Tadi elko bagian sekundernya biasanya berdekatan seperti ini. Ini sesudah trafo, dan ini elko sekundernya. Saya akan mengecek tegangan yang ada di elko sekundernya, apakah ada tegangan yang masuk di elko tersebut. Oke, saya akan coba. Oke, hanya terbaca 0, volt, tidak ada tegangan sama sekali. Oke, saya akan coba cek ulang ya, hanya 0,8 volt, dan elkonya satu lagi 0,8 volt. Jadi tegangan tidak ada yang masuk di elko bagian sekunder ini ya, memang tidak ada tegangan sama sekali. Oke, kemungkinan ya elko ini
kemungkinan ada yang rusak di bagian primernya. Ada rangkaian di bagian primer yang bermasalah hingga tegangan di bagian sekunder tidak keluar. Oke, ini yang tadi saya bilang, elko yang tadi saya ukur posisinya. Ini elko-nya, elko sekunder. Ini wajib dites jika parametrik atau tone control ini tidak mengeluarkan suara. Oke. Dan bermasalah kalau tegangan tidak keluar ke elko sekunder. Permasalahannya ada di bagian rangkaian primer. Oke, rangkaian primernya ada di sini dan di drive oleh 3 buah transistor, mendrive sebuah trafo untuk membangkitkan frekuensi agar trafo ini hidup dan mengeluarkan tegangan. Oke, saya akan cabut ketiga transistor yang tadi saya bilang yang bermasalah ada di 3 buah transistor ini, tapi tidak kemungkinan juga ada di 3 transistor ini. Tapi kebanyakan kalau parametrik sampai tidak mengeluarkan tegangan, yang bermasalahnya ada di transistor 3 buah ini. Oke, saya akan lepaskan dulu 3 buah transistor ini dan harus dilepas ketiga-tiganya dan diukur satu persatu. Oke, sudah saya siapkan multimeter dan ketiga transistor ini saya akan ukur. Oke, transistor yang pertama saya akan coba ukur. Oke, mas jadi, dan oke, saya ulangi lagi, tadi sempat naik. Oke, saya ukur kaki basis kolektor. Oke, jadi, dan kaki basis emitor tidak naik. Oke, saya balik juga tidak naik. Jadi ini yang rusak, basis emitornya tidak naik. Coba saya ukur ini. Oke, naik. Oke, basis kolektor emitor semuanya naik. Dan transistor yang kedua ini masih bagus. Oke, saya coba balik. Oke, tidak naik. Dan transistor satu ini masih bagus. Dan transistor yang ketiga coba saya akan ukur ulang. Oke. Ya. Tidak naik. Coba saya balik. Oke. Tidak naik. Oke. Tidak naik. Transistor ini dipastikan sudah rusak, sudah mati, bukan short ya, sudah mati. Oke, saya akan coba cari pengganti. Dan transistor ini tipenya, oke, saya akan coba memperjelas tipe atau nomor seri transistor ini. Oke, tipenya D667. Oke, nomor serinya itu ya, tipenya NPN. Oke, saya akan cari penggantinya. Kemudian saya akan langsung memasang ke tone control. Oke, transistor yang tadi rusak ada 2 dan yang satu masih bagus, dan saya ganti hanya 2 saja. Dan ini sudah saya solder. Oke, bisa dilihat sudah saya solder ketiga transistor tipenya NPN, dan saya sudah kasih power supply, dan di bawah terbaca
0,13 ampere. Ampernya naik. Saya yakin tone control atau parametrik ini hidup, pasti akan mengeluarkan tegangan ke elko bagian sekunder. Oke, elko nya ada dua sini. Saya akan coba cek tegangannya sekitar 12, ada yang 9 sampai 12. Oke, kalau tegangan saya ukur terbaca 9 volt, saya yakin itu masih bagus. Ada juga yang terbaca 12 volt, ada juga sampai 15 volt kalau di parametrik ini. Oke, saya akan coba ukur. Di sini terbaca 9 volt plusnya, dan yang minnya 9 volt DC. Oke, yang plusnya 9 volt dan minnya 9 volt. Oke, ada juga terbaca sampai 12 volt. Kemungkinan tegangan dropnya karena pasti ada beberapa IC yang sudah kurang bagus. Oke, saya akan coba. Saya sudah kasih musik dan saya akan coba tes dengan speaker aktif. Ini kabel jack outputnya. Saya langsung menuju ke speaker aktif. Oke, suaranya bagus. Semua potensio, volume untuk mengukur karakter suaranya, mid, treble, bassnya berfungsi semua. Dan kali ini pengerjaan saya sudah selesai. Oke, kali ini saya akan coba output. Saya cek outputnya satu persatu, apakah suaranya keluar semua di output tone control ini. Oke, saya akan coba satu persatu. Oke, berfungsi. Oke, yang ini juga bagus. Dan yang ini ternyata mati. Oke, bisa dilihat ini jalurnya sudah putus. Oke, ini jalurnya sudah putus. Oke, itu menandakan kalau tidak akan ada output. Saya akan coba solder langsung. Saya jumper dengan timah. Oke, saya akan coba jumper dengan timah, apakah keluar suaranya. Oke, keluar suaranya. Oke, kali ini pengerjaan saya telah selesai. Bagi teman-teman, jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen agar saya semakin bersemangat membuat video-video tutorial berikutnya. Oke, sobat-sobat, terima kasih.